Halo teman-teman dan Pak Greg, perkenalkan nama saya Joseph Evan Susilo, NIM 19I10051. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Pangan. Pada video kali ini saya akan memberikan jawaban saya terhadap pertanyaan yang telah diajukan oleh Pak Greg di pertemuan ke-14 dengan topik damai dan sejahtera. Pertanyaannya adalah, buat jadwal harian mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali di era new normal ini yang mendukung kondisi diri, baik secara jasmani, rohani, mental, sosial, ekonomi, maupun karakter menjadi damai dan sejahtera. Jadi biasanya saya bangun pagi sekitar pukul 7 pagi, dan pada saat itu orang tua saya sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Tetapi hal pertama yang saya lakukan ketika saya bangun pagi adalah saya berdoa kepada Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan saya kekuatan untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan tentunya saya mengucap syukur karena saya masih bisa menikmati segala ciptaan Tuhan. Setelah saya berdoa, kemudian saya merapikan tempat tidur dan mandi. Dan kira-kira sekitar pukul 8, saya mulai mempersiapkan diri saya untuk mengikuti kuliah online. Saya mendengarkan penjelasan dari dosen dan mencatat hal-hal penting yang perlu saya catat. Kemudian di saat jeda kuliah, saya makan, dan setelah selesai makan, saya mencuci piring. Kemudian saya mulai mempersiapkan diri saya untuk mengikuti kuliah online kembali. Saya mendengarkan penjelasan dari dosen dan tentunya mencatat hal-hal penting yang perlu saya catat. Kemudian kuliah online selesai sekitar pukul 3 sore. Dan setelah itu saya mulai mengerjakan tugas-tugas kuliah. Dan sekitar pukul setengah 5 sore saya pergi untuk menjemput orang tua saya yang sudah pulang kerja. Dan saya sampai di rumah sekitar pukul 5 sore. Kemudian saya membantu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, membersihkan barang-barang yang ada di rumah, dan masih banyak lagi. Saya juga tidak lupa untuk menyempatkan diri berolahraga demi menjaga kesehatan tubuh saya. Setelah saya berolahraga, kemudian saya mandi, dan sekitar pukul 7 malam saya dan keluarga saya makan malam. Kami juga tidak lupa setelah kami makan malam, biasanya kami saling bercerita tentang aktivitas yang kami lakukan di hari ini dan apa berkat Tuhan yang kami rasakan dan apa hal-hal lain yang bisa kami ceritakan. Kemudian setelah saya bercerita dengan keluarga saya kembali ke kamar sekitar pukul setengah 9. Saya mulai untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah lagi yang belum selesai. Dan setelah mengerjakan sekitar pukul 10, saya mulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hal ini juga sudah menjadi kebiasaan yang saya lakukan, karena sebagai orang yang percaya Tuhan, kita perlu untuk melakukan hal ini supaya kita bisa mengerti perintah Tuhan yang harus kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan. Setelah saya membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya juga membaca buku-buku rohani. Itu juga untuk membuat saya semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti perintah Tuhan yang harus saya lakukan. Kemudian sekitar pukul jam 11 malam sebelum saya tidur, saya juga berdoa kepada Tuhan. Saya bersyukur, saya mengucap syukur karena Tuhan telah melindungi saya, telah menyertai saya dalam melakukan aktivitas saya sepanjang hari ini. Kemudian saya tidur malam. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di era new normal ini. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah biarlah kita mempunyai kebiasaan ketika kita bangun pagi atau sebelum kita memulai aktivitas kita, biarlah kita jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita mau tidur malam atau kita mengakhiri aktivitas kita, biarlah kita juga jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita mengawali dengan Tuhan, kita pun juga harus mengakhiri dengan Tuhan. Nah, ada 3 ayat yang ingin saya sampaikan agar aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat memunculkan rasa damai sejahtera dalam hidup kita. Yang pertama adalah dalam kitab Yesaya 32 ayat 17 yang berbunyi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa damai sejahtera akan tumbuh ketika kita melakukan kebenaran. Dan kebenaran itu akan mengakibatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Jadi biarlah kita mempunyai kebiasaan dalam setiap hari kita juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita dapat melakukan kebenaran itu dalam aktivitas kita sehari-hari yang akan menumbuhkan damai sejahtera dalam hidup kita. Ayat yang kedua adalah di dalam Yohanes 14 ayat 27 yang berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari ayat ini kita juga bisa mengerti bahwa sebenarnya damai sejahtera sudah ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita melakukan segala aktivitas, biarlah kita tidak dengan mudah menjadi gelisah, tetapi lakukanlah itu dengan sungguh hati, dengan segenap hati, karena damai sejahtera itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, agar setiap yang kita lakukan itu kita tidak mudah gelisah. Nah, yang terakhir adalah di dalam Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi bahwa apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita lagi makan, kita lagi mengerjakan tugas, ketika kita lagi kuliah online, hendaklah kita melakukan semua itu seperti kita melakukan untuk Tuhan. Jangan gampang untuk mengeluh, jangan mudah untuk bersungut-sungut, tapi biarlah kita melakukan dengan sepenuh hati karena kita sedang melakukan untuk Tuhan. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan, jawaban saya mengenai pertanyaan yang telah diajukan. Semoga bisa memberkati teman-teman semua dan sampai jumpa lagi.